Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, saat kita menunaikan ibadah sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, disunahkan membaca surah-surah pilihan. Pertanyaannya, bolehkah kita hanya membaca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah saat menunaikan ibadah sholat? Misalnya saat menunaikan sholat maghrib, habis baca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya adalah boleh dan mendapatkan pahala. Menurut para ulama, hukum membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah saat menunaikan ibadah sholat hukumnya sunnah dan sudah dianggap mencukupi kesunahan meski hanya membaca surah pendek atau hanya membaca 3 ayat. Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji menyebutkan qiraatu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah wa tatahaqqaqas sunnatu bi qiraati suratin minal Qur'an mahma qasirat au bi qiraati salasati ayatin mutawaliyatin. Sunnah hukumnya membaca surah atau ayat pilihan dari Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, dan hal itu cukup dengan membaca sebuah surah meskipun surah pendek atau membaca minimal 3 ayat yang berurutan. Bahkan Rasulullah telah memberikan teladan surah apa saja yang beliau baca saat menunaikan sholat maghrib. Rasulullah ketika beliau menunaikan sholat maghrib, beliau membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Umar. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwa Rasulullah ketika menunaikan salat maghrib, beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tetapi di dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah juga membaca surah-surah yang lebih panjang seperti surah At-Tur ketika beliau menunaikan salat maghrib, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Jubair bin Mut'im. Dari ayahnya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-turi fil maghribi. Aku pernah mendengar Rasulullah membaca surah At-Tur pada sholat maghrib. Di samping itu, Rasulullah juga pernah pula membaca surah Al-Mursalat dan surah Al-A'raf di dalam sholat maghrib beliau. Dengan demikian, bagi kita-kita yang sholat maghribnya membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah, insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri diriwayatkan membaca
dua surah pendek ini ketika menunaikan sholat fardu maghrib. Akan tetapi tetap boleh dan mendapatkan kesunahan jika membaca surah-surah lainnya sesuai kemampuan kita. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.